Halo? Bro, gue butuh pemasukan tambahan banget nih. Ada ide nggak? Podcast yang kemarinan itu emang gak ngasilin sama sekali. Podcast modelan kayak gue gini mah, mana bisa dapat duit? Makanya hosting podcastnya di First Story aja. Di sana ada First Story Ads. Podcast kita bisa dapat duit tuh lewat iklan kayak gini. Hah? Ini iklan? Dapatnya lumayan loh. Rutin tiap bulan langsung masuk ke rekening. Hah, serius lu? Haho. Iyalah. Udah gitu podcastnya bisa didengerin di semua platform kayak Spotify, Noise, Apple Podcast. Semualah. Ya udahlah, kita gas aja lah yuk. Gue mau udah join. Bentar ya, gue closing dulu. Ah, closing? Emang ini iklan beneran ya? First Story, platform hosting podcast paling ideal, rahasia para podcaster sukses. Mulai perjalanan berpodcastmu dengan First Story dan monetisasi kontenmu sekarang juga. Pelajari lebih lanjut di www.firststory.me. Terima kasih dan silakan menikmati episode ini. Iya beneran iklan ini mah. Saya Aga dari Matchday FC. Podcast ini di-hosting di First Story. First Story adalah platform hosting podcast baru yang keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Jadi, First Story itu gratis 100%. Bisa mengupload dan mendistribusikan podcast kamu di semua platform podcast. Contoh Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise, dan lain-lain. Kamu bisa share podcastmu anti ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dan tidak kalah penting, First Story bisa memonetisasi podcastmu dengan First Story Ads yang gampang dan bisa dicairkan tanpa biaya tambahan dan anti ribet. Jadi tunggu apa lagi, hosting di First Story dan buat podcastmu sendiri. PSG berhasil membajak Ousmane Dembele dari Barcelona. Sementara itu Josko Gvardiol resmi menjadi pemain Manchester City. Gianluigi Buffon resmi gantung sepatu. Happy retire Gigi Buffon. Dan hasil 2 pertandingan pramusim antara Barcelona versus AC Milan dan Juventus versus Real Madrid selengkapnya di Matchday FC. Explore the game, celebrate the moment. This is Matchday FC. Yap, kali ini ada beberapa pemain yang telah berpindah tim. Salah satunya dari Ousmane Dembele yang dimana dia akan bermain di Paris Saint-Germain. Menurut saya ini adalah sebuah transfer yang cukup mengejutkan, yang dimana dia sempat mengatakan bahwa saya lebih ingin memenangkan UEFA Champions League bersama Barcelona ketimbang pindah ke Paris, Prancis. Dan saya merasa ada suatu kejanggalan di sini karena dia bagaimana? Dia tidak menghargai tim Barca yang dimana selama 6 tahun dia hanya bermain sebanyak 36% di semua kompetisi akibat cedera panjang yang dia derita. Hampir beberapa kali dia main pasti cedera. Setiap pergantian pelatih pasti dia cedera. Dimulai dari Ernesto Valverde hingga Xavi Hernandez, pasti dia selalu merasakan cedera. Dan menurut saya suatu kesalahan karena ada beberapa pemain Barca yang ketika pindah di PSG justru tidak mendapatkan apa-apa. Contoh seperti Neymar di tahun 2017 dia pindah ke PSG. Namun sampai saat ini dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia kira keluarnya dari PSG adalah satu cara agar dia bisa keluar dari bayang-bayang Messi, namun sayangnya tidak sama sekali. Di PSG pun ada Mbappe di sana, namun sayangnya dia juga tidak bisa juga keluar dari bayang-bayangnya Mbappe karena dia sebagai pemain muda, karena Mbappe di sini sebagai pemain muda. Dan menurut saya satu kesalahan kepada
Dembele yang memilih pindah ke PSG. Manchester City dan RB Leipzig telah sepakat untuk pembelian Josko Gvardiol setelah dirampungkan, dan Manchester City akan membayar 90 juta euro tanpa add-ons. Gvardiol telah melakukan perjalanan kemarin dan awal rencananya adalah Gvardiol akan tes medis hari ini. Dia adalah back termahal kedua setelah Harry Maguire, Virgil, di bawahnya itu Josko Gvardiol, Virgil van Dijk, Wesley Fofana dan Ruben Dias. Yang dimana kalau bisa dibilang ini menurut saya ya bisa saja ini adalah pembelian overpriced dari Manchester City. Tapi kalau dilihat dari Manchester City ini mau seberapa mahal pun pembeliannya, pasti pemain itu akan memberikan impact yang baik untuk tim. Dan menurut saya bagaimana ya, kalau Manchester City ini bakalan bisa membantu Josko Gvardiol ini akan membantu Manchester City untuk mendapatkan trofi. Ya minimal di minggu ini ada pertandingan antara Arsenal, ada pertandingan melawan Arsenal di ajang di ajang Community Shield. Dan menurut saya ya kayaknya ya bisalah untuk mendapatkan satu trofi saja untuk awal musim ini. Dan ya saja untuk Gvardiol. Kita lanjut. Gianluigi Buffon resmi pensiun di umur 45 tahun, yang dimana dia selama bermain 975 pertandingan, 15 kali kartu kuning, 5 kartu merah, 825 kali 825 kebobolan, 429 clean sheet, 87.247 menit bermain. Gianluigi Buffon juga bersama timnas Italia mendapatkan 1 kali kemenangan, 10 kali juara Italia bersama Juventus, 1 kali juara Prancis bersama PSG, 1 kali juara UEFA Cup Winners atau sekarang lebih tepatnya UEL bersama Parma di tahun 98-99, 6 kali juara Piala Italia bersama Parma sekali, dan 6 kali bersama Juventus, 7 kali UEFA Super Cup 7 kali Italia Super Cup winner, 1 kali bersama Parma, dan sisanya bersama Juventus 1 kali, dan di masa mudanya 1 kali mendapatkan Euro U21, dan di Prancis 1 kali Piala Super Cup Prancis. Dan untuk penghargaan individu di tahun 2003 dia mendapatkan UEFA Best Player di Eropa, dan 1 kali Footballer of the Year di tahun 2017, 1 kali Player of the Year di Juventus. Dan menurut saya Gianluigi Buffon ini adalah legend untuk timnas Italia dan Juventus, di mana dia sudah memberikan banyak gelar untuk Juve, lebih tepatnya di dekade 2010-an. Dan ya, kalau saya lihat Juventus ini adalah tim yang sangat luar biasa pada masanya,
Dan di tahun 90-an itu sempat ditakuti sebagai tim Italia. Dan menurut saya Gianluigi Buffon adalah legend, dan happy retirement untuk Gianluigi Buffon. Yap, sekarang kita bakalan ngebahas tentang dua pertandingan persahabatan antara AC Milan versus Barcelona dan Juventus versus Real Madrid, yang dimana dimenangkan oleh masing-masing Barcelona dan Juventus. Dan dua pertandingan tersebut menghasilkan Barca memenangkan 1-0 melawan AC Milan, dan Juventus mengalahkan Real Madrid dengan skor 3-1. Dan saya lihat di dua pertandingan terakhir kemarin di ajang The Soccer Champions Tour, menurut saya Barcelona dulu. Barcelona di pertandingan kemarin agak lebih friendly daripada dua pertandingan sebelumnya, di mana Barcelona harus takluk 3-5 atas Arsenal dan memenangkan pertandingan 3-0 melawan Real Madrid. Dan saya rasa pertandingan kemarin agak ugly win, hanya 1 gol terjadi. Itu ya karena dari gol Ansu Fati yang umpan dari Balde, mungkin umpan dari Balde 1-0. Dan saya rasa untuk pertandingan ini saya lihat Barca ini masih meraba-raba strategi, dan saya lihat juga Rafinha tidak bisa hanya mengumpan tapi tidak berani menusuk ke dalam. Itu menurut saya untuk Rafinha. Dan tidak dimainkannya Dembele berimbas akibat dia ingin pindah ke PSG. Saya rasa Barca membutuhkan satu sayap kanan supaya bisa lolos masuk ke kotak penalti. Itu untuk Barcelona. Kalau Barcelona sendiri 1-0 lawan AC Milan, ya tidak bagus tapi tidak jelek menurut saya. Dan Real Madrid harus takluk 1-3 atas Juventus setelah Moiskin di detik 29, Timothée Weah di menit 20, dan Dusan Vlahovic di menit 90+5. Sementara itu Real Madrid hanya bisa mencetakkan 1 skor dari Vinicius Junior di menit 38. Dan saya rasa kita lihat statistiknya, 11 kali tembakan dan 6 on target. Sementara Real Madrid menciptakan 34 tembakan dan 8 tembakan mengarah ke gawang. Penguasaan bola 66 untuk Real Madrid dan 34% untuk Juve. Dan saya rasa kemarin Juventus ini kalau dilihat secara statistik hanya mengandalkan serangan balik dan bertahan. Saya rasa Juventus ini bagaimana ya, imbas tak bermain di kompetisi Eropa. Menurut saya ini adalah suatu bekal untuk agar bersaing di kancah Serie A Italia. Siapa tahu dia bakalan menjadi title contender kembali untuk di Serie A setelah di tahun 2020 atau tahun berapa itu dia sempat menjadi juara 10 musim berturut-turut. Yap. Dan terima kasih telah mendengarkan Matchday FC episode kali ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya Aga. I'm signing out. Peace.